sholat perbuatan jahat masih kita buat, kita sholat perbuatan munkar masih kita buat, berarti masih ada sifat munafik di dalam diri kita. Maka cara membersihkan bagaimana? Cara membersihkan paksa diri untuk mengawali pagi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meratap tentang dunia. Karena dunia yang kita tempati akan berakhir, berganti dengan tempat yang lain. Maka orang yang kalau pagi-paginya hanya meratap tentang dunia, Rasul menyebutkan man asbaha, orang yang melewati waktu pagi wa dunya akbaru hammihi, dunia adalah obsesi terbesarnya, falaisa minallahi fi syai', maka orang itu tak ada apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak menganggap sebagai sesuatu yang ada halnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau pagi-pagi yang dia pikirkan hanya dunia, yang pagi-pagi yang dia pikirkan sarapan, pagi-pagi sudah dipikirkan bagaimana nanti memanen sawit, pagi-pagi nanti sudah memikirkan mau beli A, B, C dan kemudian seterusnya. Kalau itu saja yang kemudian terpikir, wa alzamallahu qalbahu arba'ati shalih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lengketkan di dalam hatinya 4 hal. Kalau pagi-pagi yang kita pikirkan dunia, pagi-pagi sudah buka HP untuk tengok saldo, berapa saldo di dekat ini. Pagi-pagi yang dipikirkan sudah dunia, maka apa kata Rasulullah SAW? 4 hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan. Yang pertama, hamman la yanqati'u anhu. Yang pertama adalah kesusahan yang tidak akan pernah berakhir. Jadi kalau mikir dunia itu kita selalu susah. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan habis tenaga kita, dunia tak semuanya mampu kita genggam dengan tangan. Maka yang ada hanya kesedihan. Bapak Ibu, kita punya sawit 1 kapling. Kalau yang kita pikirkan orang yang punya 2 kapling, kira-kira bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih lah. Yang kita pikirkan lebih banyak. Kita punya ruko 1, yang kita pikirkan orang punya ruko 2. Susah atau sedih? Susah. Sedih lah dengan susah. Kita memikirkan orang yang punya bini 2, bini kita 1, susah tidak? Susah pikirkan. Kan yang kita pikirkan hanya dunia terus. Maka dunia yang kita pikirkan itu hanya akan menambah susah. Maka waktu pagi jangan awali dengan memikir dunia. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, dan di antara sahabat yang hadir pada waktu itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimukumul kalimat, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat? Allati qalaha Musa, yang kalimat itu dulu dibaca oleh Nabi Musa. Kapan? Ina jawazal baqra, ketika Nabi Musa menyeberangi lautan. Saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, tak ada pilihan bagi Nabi Musa. Berhenti mati, melangkah mati. Kenapa berhenti ditangkap Fir'aun? Melangkah yang ada di depannya, lautan yang tak nampak pinggirnya. Maka pada waktu itu Nabi Musa berserah diri totalitas kepada Allah. Tak mengaju tentang dunia payahnya Fir'aun ada di belakangnya. Tak juga mengaju tentang laut luas yang ada di hamparannya. Tapi kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan Nabi Musa kepada Allah, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Itu cara mengawali pagi supaya tak sesat hati kita ini memikirkan dunia. Maka mengadulah kepada Allah setiap pagi. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu wahai Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka, kepadamu tempat mengadu, wa antal musta'an, dan engkau tempat memohon pertolongan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka orang kalau mengadu paginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti menjadi orang yang Allah akan berikan rasa cukup. Rasa cukup itu bukan tentang nominal yang kita punya. Rasa cukup itu bukan banyak saat ditengok orang lain. Karena rasa cukup itu hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah hadirkan ke dalam hati. Betapa banyak orang yang gajinya besar, tapi dia tidak merasa cukup, sehingga dia menindas orang. Betapa banyak orang yang penghasilannya banyak, tapi dia tidak merasa puas, sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik terkait dengan dunia. Maka rasa cukup hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan rasa cukup saat kita melewati hidup dunia yang sekejap ini, maka mengadulah kepada
pagi bukan mengadu tentang dunia, tapi kita mengadu bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, kepada kami mengadu. Wa antal musta'an, kepada kami mohon pertolongan. Tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan. Maka mustahil bagi hari ini kita duduk di rumah Allah kalau Allah tak menolongnya. Mustahil bagi hari ini kita bisa menunggu sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari, lalu kemudian sholat sunat isyraq kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Maka orang yang paginya hanya memikirkan dunia, paginya dia hanya sibuk dengan dunia, bukan mengawalinya dengan sholat subuh, di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan 4 hal. Yang pertama, Allah akan hadirkan rasa susah, rasa sedih yang tak pernah berhenti. Kemudian yang kedua, wasulan la yatafarrah fi. Yang kedua, sibuk yang tak pernah ada habisnya. Sibuk tentang dunia itu kan tak ada habisnya, Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah. Ada orang datang ke kedai kita mau belanja. Padahal waktu sholat sudah dikumandangkan. Kira-kira kita layani atau kita tutup, Bapak Ibu? Layani. Pas kita mau nutup pintu, datang lagi orang mau buka. Maka dunia itu tak akan habis. Maka kalau kita tengok waktu umroh, haji, kalau pas ada, cobalah tengok kedai-kedai di sekitar Masjid Nabawi, kedai-kedai di sekitar Masjidil Haram. Apa yang lakukan? Semuanya ditutup. Apakah dengan menutup tempat di mana kita ikhtiar akan rezeki kita? Tidak. Allah pasti akan berikan kecukupan. Ada salah satu bapak-bapak di Pekanbaru, dia tinggal tak jauh dari pasar. Bapak itu dulu kalau bulan puasa, untung yang paling banyak itu ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu untung paling banyak di Pekanbaru. Tapi kalau di Jombang tidak tahu saya. Biasanya orang jualan yang paling banyak untungnya dalam 12 bulan utara Hijriah. Itu kapan paling banyak dapat untung? Ramadan kan. Berarti Ramadan itu semakin puncak, semakin banyak duitnya. Semakin puncak, semakin banyak duitnya. Maka tak akan pernah ada habisnya. Sampai malam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih juga kita jual. Maka dunia itu kalau kemudian kita menghabiskan diri untuk sibuk dengannya, pasti tak akan pernah akan ada selesainya. Akhirnya dia belakangan mengambil kesimpulan 10 hari terakhir, sudahlah saya tak berdagang lagi. Kenapa? Mau iktikaf. Ternyata kata dia, justru Allah ganti dengan 20 hari pertama dari bulan Ramadan itu. Artinya dia berdagang 30 hari dengan berdagang 20 hari sama. Sama. 20 hari dengan 30 hari sama. Kalau kita ngitungnya sama atau berbeda, Bapak Ibu? Tentu berbeda lah, 30 hari lebih banyak. Tapi ketika dia sudah mengadukan urusan dunianya kepada Allah, Allah berikan sama. Ini menunjukkan bahwa ketika pagi kita hanya mengadu tentang dunia, maka pasti kita akan disibukkan dengan dunia yang tak akan pernah ada penghujungnya. Selanjutnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faqran la yablughu ghina. Kalau orang setiap pagi hanya mengadukan dunia, maka dia tetap akan menjadi orang fakir. Orang fakir itu orang yang membutuhkan dunia, yang kemudian tidak akan pernah menjadi kaya. Jadi kalau dunia itu sampai kapan pun tak akan pernah membuat kita menjadi kaya. Seandainya kita diberi satu lembah yang isinya emas, pasti kita mau lembah berikutnya yang isinya juga besar. Maka mengejar dunia sampai kapan pun tak akan pernah membuat kita kaya. Dan itu diantara yang Allah timpakan kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk memikirkan dunia. Wa amalan lam yablugh muntahahu, dan terakhir dia hanya akan berangan-angan, dan angan-angan itu tak semuanya sampai kepada. Pagi-pagi kita sudah pikirkan, kalau nanti saya buka pintu, di depan pintu ada uang 1 karung. Nah, saat buka pintu ada uang 1 karung, tidak Bapak Ibu? Tidak ada, karena itu hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan saja. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan seperti ini? Orang yang menganggap dunia itu adalah tempat. Dunia betul tempat kita, tapi hanya sekedar transit. Hanya sekedar singgah. Paling lama berapa tahun lah kita di dunia ini, Bapak Ibu? Berapa tahun Bapak Ibu paling lama di dunia ini? 60-70 lah yang saya sampaikan tadi malam. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatmu kata Rasulullah 60 sampai 70.
sampai 69 tahun. Kalau 70 sampai 79 tahun. Kalau ada yang 80 itu satu-satu. Kira-kira kita lebih dekat dengan yang 79 atau kemudian lebih dekat dengan yang 39 Bapak Ibu? Yang hadirin. Lebih dekat dengan yang 39 ya. Wah, nampak muda-muda nih nampak. Harga sawit mahal muda lah dia. Kepala sawit awet anjlok kan nampak tua-tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengejar dunia itu tak akan pernah ada habis-habisnya dan itu Rasulullah sudah mengingatkan. Kemudian yang kedua dari yang umum tadi kan pembagiannya. Yang kedua wa malun man la malalah. Dunia itu adalah harta bagi orang yang tak punya harta di dunia. Jadi menganggap harta itu hanya dunia. Sementara harta itu ada nanti setelah kita mati. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi. Nanti ada amal, ada kebaikan yang akan menyusul seseorang setelah dia mati. Kita itu Bapak Ibu kalau mati yang ngiring jenazah kita 3. Yang pertama ahluhu, keluarga kita. Yang kedua maluhu, sebagian harta kita. Yang tiga amaluhu, amal kita. Kira-kira yang membersamai kita dari yang 3 ini apa Bapak Ibu? Amal. Keluarga ditinggalnya kita sendiri. Meskipun waktu hidup dahulu pernah berkata, aku mencintai sehidup semati. Pas mati, dia hidup, putuslah cinta itu. Buktinya tak ada suami yang menemani istrinya sampai 1 pekan. Istri yang menemani suaminya sampai 1 pekan. Berarti keluarga yang mengantarkan kita, sesayang apapun kita, satu atap bertahun-tahun kita, ternyata keluarga akan meninggalkan kita. Begitu juga harta. Bapak Ibu punya mobil paling bagus, lalu kemudian dibawa mengantarkan kita ke tempat pemakaman, dan mobil itu ternyata dibawa pulang, tidak diparkirkan di sebelah di mana kita dimakamkan. Kalau diparkirkan di sebelah kita dimakamkan, kira-kira kemana mobil itu Bapak? Wah, dicuri orang. Maka harta tak akan ada yang menemani kita. Yang menemani itu tinggal amal. Dan harta itu ternyata ada yang bisa menemani kita. Di mana? Harta yang kita gunakan untuk kebaikan. Di harta yang kita gunakan untuk kebaikan itu bisa menemani kita. Sedekah kita, infak kita, zakat kita, itu kan harta yang akan menemani kita. Dan ternyata harta yang menemani kita itu harta yang kita habiskan di dunia untuk kebaikan. Harta yang kita kumpulkan mati-matian pergi pagi hari, pulang senja hari, itu toh ternyata tak ada yang semuanya nanti akan kita bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf nih. Kalau seandainya, ini bapak-bapak atau ibu-ibu dulu dicontohkan. Yang sering meninggal dulu kan ujung batu ini suami atau istri? Suami. Nah, kenapa suami dulu lagi meninggal? Ibu-ibu cukup jawab sering dimarahin kata bapak-bapak. Ini bukan saya, bapak-bapak yang jawab. Kalau suami dulu yang sering meninggal, bapak-bapak punya uang di rekening 200 juta. Bapak-bapak meninggal, bapak-bapak bawa mati tak 200 juta. Tidak. Untuk siapa? Untuk ahli waris. Istri itu cuma 1/8. Maka mohon maaf ibu-ibu, kalau suaminya meninggal, ibu-ibu bukan yang menguasai harta. Ibu-ibu cuma dapat 1/8. 1/8. Maka ada untuk anak, ada untuk mertuanya kalau masih hidup, ada untuk mertuanya cuma dapat 1/8. Maka kalau itu berarti kan harta tak ada yang kita bawa. Atau sebaliknya kalau ibu-ibu meninggal, ibu-ibu punya simpanan 200 juta, lalu kemudian 200 juta itu untuk siapa? Oh, saya belum mau meninggal Pak Ustaz. Kan kalau kan untuk siapa? Untuk suami. Tahu ibu-ibu berapa bagian suami? 1/4. Berapa 1/4 dari 200 juta? 50. Cukup untuk modal lagi Pak? Oh cukup kata Pak. Makanya harta itu kalau kita anggap hanya di dunia, maka tetaplah akan berakhir di dunia ini. Maka jangan sampai di akhirat tak ada harta yang menyusul kita. Berharap ada harta yang menyusul kita ketika nanti kita di kampung akhirat. Ketika di padang mahsyar, alih-alih ada yang menaungi kita. Apa yang menaungi kita? Sedekah. Karena setiap orang akan bernaung tahta zilli shadaqatih, di bawah sedekahnya. Kalau di bawah sedekahnya dengan apa? Ya tentu dengan harta. Ini menunjukkan dunia ini kalau kita anggap harta, maka berarti dia tidak punya harta berikutnya. Kalau kemudian harta itu dia tidak menyiapkan untuk kemudian hari akhirnya. Lalu kemudian Bapak Ibu masih tentang dunia, apa kata Rasulullah? Walaha yajma'u man
Kenapa dianggap akalnya tidak sempurna? Karena dia hanya berpikir yang dia tempati dunia saja. Maka jangan heran kalau di dunia yang berkumpul, yang banyak, yang kita jumpa, asik di mana-mana, yang diobrolkan tentang uang, duit, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang situ tempatnya orang berkumpul. Makanya Rasulullah ketika menyebutkan orang cerdas, Rasulullah kan ditanya oleh salah satu sahabat dari kalangan Ansor, "Ya Rasulullah, manil mu'min afdal? Siapa mukmin yang paling mulia Rasul?" Kata Rasulullah, "Ahsan mu'min." Mukmin yang paling mulia, yang paling baik akhlak. Itu mukmin yang paling mulia. Jadi yang paling baik akhlaknya itu yang mulia. Maka kalau ada orang ibadahnya dengan Allah baik, tapi akhlaknya dengan sesama tak baik, dia bukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berjamaah itu kan mengajarkan bagaimana adat itu bersama. Berjamaah itu bagaimana kemudian memperhatikan orang-orang, sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya yang sama-sama berjamaah, lalu kemudian muncul rasa peduli seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak, ya berarti kita belum orang yang mulia, karena mulia itu buahnya dari amal kita kepada Allah adalah akhlak yang baik. Lalu Rasulullah ditanya, "Manil aqiyah?" Siapa orang yang cerdas? Bapak Ibu, kita ditanya siapa yang cerdas, bagaimana jawaban kita? Waktu dapat juara di sekolah, maka Bapak Ibu menghitung anak yang cerdas, juara satu terus dia Pak Ustaz, dari TK, SD, SMP, SMA, dan ketika kuliah IPK-nya 44,00. Cerdas anak saya di Pak Ustaz. Jadi kita sering mengukurnya itu, cerdas itu dengan angka-angka. Bapak Ibu tahu bagaimana cara guru memberi nilai sekarang Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu? Ini mohon maaf kalau ada yang guru, insya Allah tahu nih. Guru itu dituntut untuk memberikan nilai sesuai dengan KKM. Jadi kalau umpamanya sekolah sudah menentukan standar 76, murid ketika ikut ujian nilai paling rendahnya 76. Kalau dia ujian tak sampai 76, nilainya 50, apa yang harus dilakukan oleh guru? Buat ujian ulang. Kalau tak lulus juga, apa yang harus dilakukan oleh guru? Suruh dia buat tugas. Dan siswa yang cerdas buat tugas, dia cari kawannya yang pintar, dia berikan paket 5 GB. Kira-kira siapa yang cerdasnya Bapak Ibu? Wah, nih, dia berikan paket 5 GB. Akhirnya tugas itu sampailah kepada guru. Dengan berat hati, guru akhirnya memberikan nilai sesuai dengan KKM itu. Pas balik ke rumah, Bapak Ibu tengok rapor, ada merahnya anak saya. Pintar banget saya. Pernah Bapak Ibu tengok rapor merah sekarang? Bapak Ibu kalau dulu pernah tengok rapor merah? Oh, rapor kami banyak merahnya Pak Ustaz. Sekarang tak ada, itu bukan berarti kita berbangga dengan kecerdasan anak kita. Proses yang membuat dia jadi pintar sesaat. Hanya dalam bentuk nilai. Maka Rasulullah ketika menyebut cerdas bukan angka-angka yang didapat dalam perjalanan sekolah, tapi yang Rasulullah SAW sebutkan, siapa orang yang cerdas? Aktaruhum lil mauti dzakira, orang yang banyak ingat mati, wal istiqdadu lima ba'dah, dan dia sudah menyiapkan bekal setelah matinya. Kalau kita kerja pagi, pulang sore, kerja pagi, pulang malam, itu untuk dunia kita. Lalu untuk akhirat kita, apakah kemudian sudah kita siapkan? Untuk dunia yang hanya 60 sampai 70 tahunan saja, kita mati-matian untuk mengumpulkannya. Lalu bagaimana dengan akhirat untuk selama-lamanya? Maka pernah suatu ketika, sebagai terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah dan sahabat melewati orang yang sedang kerja tekunnya luar biasa. Lalu kata para sahabat, "Laukana fi sabilillah." Oh, kalau dia kerjanya ini di jalan Allah, pasti hebat orangnya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Lau idza kana kharaja yas'a ala waladihi sighara, fa huwa fi sabilillah." Wahai para sahabatku, ketahuilah kalau dia keluar bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia dihitung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang punya anak kecil. Kenapa? Keluar pagi, balik malam dihitung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih punya anak kecil? Masih punya Bapak Ibu? Nah, kalau yang tak ada, buat lagi biar punya anak kecil. Biar nilainya nanti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak kecil? Karena kewajiban orang tua, mohon maaf, memberikan nafkah kepada anaknya dalam mazhab Syafi'i itu hanya sampai balik. Itu kewajiban orang tua. Di atas balik itu bukan wajib, tapi kita memberikan sedekah kepada anak kita. Bahkan sampai rumah tangga kita masih ngasih duit, dari sedekah lagi namanya. Kewajiban orang tua itu hanya sampai balik. Maka saya selalu menyampaikan, kalau
jangan minta duit dengan bapak. Bapak dan mak itu punya kewajiban hanya sampai balik. Maka belajar cari duit untuk membayar zakat fitrah minimal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Karena kalau Ramadan itu kan tak ada yang tak laku dijual bapak ini. Maka tak mungkin tak bisa mencari duit untuk bisa membeli belas 2,5 kilo. Nah, maka yang mahasiswa ini mohon maaf, tanamkan di dalam diri Ramadan akan datang, saya akan bayar zakat fitrah sendiri. Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak, ini saya kasih modal, carilah untung untuk bisa membayar zakat fitrah. Jangan hanya dikasih duit untuk bayar zakat fitrah. Nah, itu kita mengajarkan. Maka orang tuanya yang memberikan nafkah anaknya yang masih kecil bisa begini. Pak Ustaz, kami sudah tua, anak pun sudah besar-besar, tapi kami belum pensiun, masih bekerja. Bagaimana supaya dihitung di jalan Allah Ustaz? Karena sudah tua, maka tak ada keinginan lagi atau bahkan mungkin sulit untuk mendapatkan anak karena sudah tua secara faktor umur. Kata Rasulullah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia keluar dari rumah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah senja, orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa bekerja lagi, maka dia dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi anak laki-laki menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja. Ibu-ibu jangan marah suami kalau dia transfer uang ke orang tuanya. Nah, jangan dimata-matai. Nah, itu kan. Kenapa? Karena punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tidak bekerja. Nah, dihitung di jalan Allah. Tapi orang tua kami sudah meninggal, Pak Ustaz. Bagaimana supaya dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasulullah, wa in kana kharaja yas'ariya wa in kana kharaja yas'aya uswa wa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumah bekerja, menjaga kehormatan diri supaya tidak meminta-minta, itu dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja niatkan untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak menjadi orang yang meminta-minta, supaya dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bekerja niatnya dia supaya pamer. Oh, bagus Bapak mobil. Kita mati-matian untuk ganti mobil supaya orang mengatakan, "Oh, kan kita pamer kerja kita." Hanya untuk pamer, wal fakhar, hanya untuk membanggakan diri kita bekerja. Kerja di mana, Pak? Oh, di kantor bupati. Akhirnya orang tunduk saat kita lewat. Kita berharap membanggakan diri dengan pekerjaan kita, membanggakan diri dengan kendaraan yang kemudian kita beli, bahwa fi sabilillah syaitan. Maka sungguh pada waktu itu dia sedang berada di jalan syaitan. Itu terkait dengan bahwa di dunia ini ada cara supaya kemudian kita punya harta di akhirat, karena dunia itu harta yang semuanya pasti kita akan tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita agar hati kita tidak sesak dengan dunia. Maka Rasulullah menyebutkan apa yang paling baik, dia akan mengambil akhadha hadhihi wa akhadha hadhihi. Dunia dia ambil secukupnya, lalu kemudian akhirat dia akan mengambilnya. Dan dunia dia tidak akan menaruhkan di dalam hatinya, cukuplah sampai genggaman tangannya saja. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan menjadikan dunia obsesi terbesar kami. Itu kan yang kita minta, dan jangan sampai dunia itu puncak pengetahuan kami. Jadi puncak pengetahuan jangan sampai hanya terbatas dunia, berharap ada puncak pengetahuan kita tentang akhirat sehingga kita beramal tentang akhirat kita. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup. Sebelum kita tutup, kami mohon pamit pulang ke Pekanbaru. Mohon doanya Bapak Ibu. Semoga Allah hadirkan banyak keberkahan di ujung batu. Satu malam kami di ujung batu, tak ada saya tengok rok yang roknya itu di atas lutut. Wah, nampaknya. Atau memang tak ada tadi malam. Nah, kalau di Pekanbaru jangan harap asal tinggal di asal nginap di hotel saja, jangankan rok di atas lutut. Nah, rok mendekati paha pun banyak. Nah, maka untuk berkah ditinggal di Pekanbaru ini di ujung batu ini paling tidak selamat dari keselamatan. Nah, ini paling tidak. Untung di ujung batu ini nampaknya perlu juga cari tanah di ujung batu. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.